transfer tunjangan langsung ke guru ini kan disambut luar biasa oleh masyarakat, bahkan guru pada khususnya. Boleh dong Bu diceritakan awal dari kebijakan ini seperti apa sih? Oke Mbak Caca, terima kasih ya, pertanyaan bagus sekali. Jadi gini Mbak, pertama kali tahun sebelumnya kita sudah menyalurkan tunjangan ini sejak mulai tahun 2010 hingga tahun 2024 ya. Jadi 14 tahun guru yang bersertifikat pendidik sudah mendapatkan tunjangan. Namun pada saat itu tunjangan itu tidak ditransfer langsung ke rekening guru dari Kemenkyu langsung ke rekening kas umum daerah atau RKUD. Nah pada perjalanannya yang seharusnya tunjangan itu kita disalurkan 3 bulan sekali ya Mbak ya. Jadi kalau dalam 1 tahun ada 4 kali penyaluran. Namun pada prakteknya ada masalah administrasi. Misalnya seharusnya setelah tunjangan 3 bulan tersalur, harusnya ada laporan dulu ya, ada pelaporan masing-masing tiap 3 bulan, baru bisa dicairkan di triwulan berikutnya. Nah prakteknya ada masalah administrasi di daerah sehingga guru tidak bisa mendapatkan salurnya tepat waktu. Artinya ya ada yang sampai lewat triwulannya, bahkan ada juga yang lewat tahun Mbak. Nah ini masalah-masalah administrasi inilah yang menyebabkan dinamika yang cukup signifikan sehingga guru-guru menjadi terlambat menerima tunjangannya dan tidak optimal seperti itu. Nah Bu, ini saya tidak terbayang ya Bu ya langsung memberikan tunjangan tersebut ke masing-masing rekening guru di seluruh wilayah Indonesia. Ada dong pasti tantangannya ya Bu ya, ini kan ada transformasi cukup besar ya? Iya, pasti Mbak. Jadi ini kan perubahan yang luar biasa besarnya ya, dan sangat dirasakan manfaatnya oleh guru. Tantangan yang pertama ya kami mendengar keluhan dari berbagai pihak, keresahan guru karena tunjangan itu kan sesuatu yang sangat diharapkan oleh guru, namun sering terlambat. Padahal mereka sudah punya kebutuhan ya yang sudah pasti gitu. Sehingga ketika kami mendengar ada laporan, ada keresahan seperti itu, kami berkomitmen untuk bagaimana caranya ya untuk bisa lebih cepat gitu ya. Bisa menyalurkan ke daerah. Tantangan pertama bagaimana kita bisa mendampingi daerah sehingga setiap daerah bisa cepat siap usul SK. Jadi jika sudah siap usul SK, maka ini sebenarnya akan memudahkan pemerintah untuk menyalurkan. Nah, tantangan berikutnya dari guru sendiri. Pada saat awal-awal kita ini mau mentransfer, tantangan yang pertama adalah bagaimana kami bisa mendapatkan rekening guru yang valid agar nanti rekening itulah yang dapat dijadikan dasar pemerintah untuk menyalurkan. Nah ini prosesnya cukup lama karena dia harus memperbaharui datanya di Info GTK. Nah masalah-masalah teknis inilah yang menjadi tantangan terbesar kami. Namun alhamdulillah ini bisa kita lalui. Seperti itu. Jadi sebenarnya awalnya ketika Presiden umumkan kebijakan ini, apa sih yang dilakukan oleh Kemendikbudrismen mengawal proses ini? Pastinya ini butuh effort luar biasa ya dari daerah mengumpulkan nomor-nomor rekening guru yang mau ditransfer, seperti apa Bu? Iya, jadi ini benar tantangan yang sangat besar ini memerlukan kolaborasi berbagai kementerian antar pihak. Jadi kami sangat berterima kasih kerjasama yang baik antar kementerian yang terkait sehingga proses ini bisa berjalan. Jadi yang pertama Presiden mengumumkan langsung ya pada Hari Guru. Pada Hari Guru tahun 2024 yang lalu beliau menyampaikan akan ada transfer langsung ke rekening guru. Nah kami pun bekerja cepat untuk bisa merespon hal ini. Yang pertama kami lakukan adalah tantangan yang luar biasa adalah bagaimana ketika guru harus memperbaiki data di Info GTK. Jadi pertama dia harus memperbarui datanya di Dapodik. Setelah itu kita melakukan validasi dan verifikasi itu yang cukup waktu lama Mbak. Memastikan bahwa data itu benar. Nah berikutnya setelah datanya valid, berbagai data yang dibutuhkan ya bahwa dia adalah orang yang berhak mendapatkan tunjangan. Selanjutnya adalah bagaimana kita penetapan SK tunjangan berdasarkan hasil validasi tersebut. SK itu pun juga butuh waktu. Nah berikutnya setelah SK siap baru kita penyaluran langsung ke rekening guru tanpa melalui RKUD atau rekening kas umum daerah. Nah dalam hal implementasinya tentu kami membutuhkan dukungan banyak pihak agar semua ini bisa terjadi. Pertama, bagaimana pengusulan calon penerima tunjangan guru itu segera dilakukan oleh daerah. Yang berikutnya adalah bagaimana menyusun dan mengusulkan SK guru calon penerima ini yang menjadi pegangan penting bagi kami agar
ini bisa segera dilakukan. Nah, tentu kami menyiapkan berbagai sistem agar ini bisa akuntabel, transparan. Nah, yaitu dengan menggunakan sistem digital. Kami juga menyiapkan sistem yang bisa diakses oleh daerah agar ini bisa terjadi. Oke, Bu, sebenarnya berarti kolaborasi antara pusat khususnya Kemendikbudrismen dengan daerah ini kan harus sangat erat ya. Betul. Apa sih problematika di daerah yang mungkin itu sering ditemukan memperlambat proses-proses tadi yang memang diharapkan cepat? Kita tahu bahwa Indonesia ini luas, pasti ada problem-problem di lapangan yang tidak seindah gitu keinginan kita dalam melaksanakannya. Bagaimana, Bu? Jadi sebenarnya problem yang utama ya tadi ketika guru harus memperbaiki data. Mereka juga harus aware ya bahwa ini adalah kebutuhan mereka, sehingga mereka harus memperbarui datanya di Info GTK. Selanjutnya juga memvalidasi rekeningnya, apakah rekening itu rekening yang valid. Karena problem yang utama adalah rekening yang terdaftar itu banyak salah nama, salah ketik, kemudian NIK-nya juga salah digit, salah nomor, itu sangat berpengaruh terhadap proses kelancaran ini. Nah, kami sangat berterima kasih ya atas kolaborasi lintas unit. Jadi kami juga berkolaborasi dengan Kemendagri karena di sanalah sebenarnya si pemilik guru tersebut. Kami juga dengan Kemenkyu, kami sudah membangun kolaborasi yang baik. Dukungan antar pihak inilah yang sangat membantu sehingga penyaluran ini saat ini bisa berjalan lancar. Juga kami terus berkoordinasi dengan BPKP gitu. Bu, ini kan memang bukan soal perubahan sistem saja yang dulu dari daerah ke guru, sekarang langsung diberikan ke guru. Tapi ini soal peningkatan kesejahteraan guru ya Bu, ini bagaimana? Iya, jadi seperti yang disampaikan Pak Presiden juga dan Pak Menteri ya. Pak Menteri kan programnya salah satu program pendidikan bermutu untuk semua, untuk guru adalah meningkatkan kesejahteraan melalui penyaluran tunjangan. Nah, jadi bukan hanya semata-mata memberikan uang, tetapi coba selesaikan dulu sertifikasi kalian, setelah itu baru mendapatkan haknya. Nah, ini penyaluran langsung ini menjadi kunci ketika mereka sudah bisa mendapatkan kepastian kapan tunjangan itu sampai ke rekeningnya, berarti sebenarnya dalam hal ini kita juga bisa memastikan guru-guru itu sejahtera. Ini karena sudah ada Ibu Ega, ini guru yang menerima tunjangan langsung dan ditransfer. Kita langsung mau tanya-tanya nih Bu Ega, boleh diceritakan pengalaman Ibu dapat transferan langsung ke rekening Ibu ini seperti apa? Ya, terima kasih Kak. Jadi waktu kami mendapatkan TPG dari dinas, itu tuh seharusnya kan yang biasanya itu ya, yang biasanya untuk Permendikbudrismen ya Bu ya, Permendikbud yang nomor 45 tahun 2023, itu kami mendapatkan TW1 itu di bulan April. Nah, tapi sekarang dengan sistem cepat ini ya, langsung dari pusat, itu kami mendapatkan di bulan Maret. Dan itu luar biasa. Karena yang kami biasa dapat di bulan April itu ya, itu tuh nggak ada jadi tiba-tiba itu bulan Maret itu udah ada pencairan gitu ya. Karena kami juga lihat di televisi itu Pak Presiden itu mencanangkan ya meluncurkan program ini ya, program baru ini itu di tanggal 13 Maret. Nah, tiba-tiba tanggal 14 Maretnya itu udah cair gitu ya. Itu tuh luar biasa. Kita tuh semua kaget gitu ya. Karena Pak Presiden juga pernah mengatakan paling cepat itu tanggal 25 Maret dicairkan. Tapi tiba-tiba tanggal 14 Maret itu ada notif dari sejumlah yang TPG biasa kami dapatkan. Tapi itu tidak ada kata-kata TPG-nya. Tapi di situ SPAN. Nah, itu kami kaget kan, tapi itu senilai TPG gitu ya, senilai TPG. Apa iya ini yang tanggal 25 itu, kok sekarang udah cair ya, jadi teman-teman pada kaget gitu, luar biasa.